Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Setiadi, kelas reguler C, NPM saya 41182191180224. Di sini saya ingin membahas tentang penggunaan doping dalam olahraga di mata kuliah Sosiologi Olahraga. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Dindin Abidin MSI. Oke, langsung saja. Di mana pengertian doping, yaitu kata doping pertama kali muncul di Kamus Bahasa Inggris pada tahun 1889. Yakni doping berasal dari kata dope, yaitu campuran candu dengan narkotika yang pada awalnya digunakan untuk pacuan kuda di Inggris. Adapun yang mengatakan bahwa doping diambil dari dop yang merupakan dialek dari suku bangsa di Afrika Selatan yang sejak dulu sudah mengenal pemakaian ramuan obat-obatan dari tumbuhan untuk digunakan oleh orang agar penampilannya bertambah dengan tujuan kemenangan. Pada umumnya banyak orang yang mengartikan doping ini sebuah makanan, minuman, atau obat yang jika dikonsumsi dianggap bisa meningkatkan stamina tanpa mengetahui akan bahayanya. Tetapi di dalam dunia olahraga, doping digunakan oleh para olahragawan sebagai dalam dunia olahraga. Doping digunakan oleh para olahragawan sebagai motivasi untuk meningkatkan penampilan berolahraga baik pada berlatih maupun bertanding. Secara lebih lanjut, dalam UU nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dijelaskan secara jelas mengenai doping, yakni pasal 85 yang berbunyi 1. Doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga. Setiap induk organisasi olahraga dan atau lembaga organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi. 3. Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah. Macam-macam doping. Yang pertama, kelompok zat yang dilarang. Yang pertama adalah golongan stimulan. Biasanya golongan stimulan jenis zat yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja. Jenis ini membuat pemakainya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Golongan stimulan terdiri dari amfepromen, amfetaminin, amiteptin, ampipenazol, dan ampipetamin dan lain-lain. Yang kedua adalah golongan narkotika analgesik. Biasanya obat saraf dan obat golongan analgesik atau obat yang dapat menghilangkan rasa sakit atau obat nyeri. Sedangkan obat antipiretik adalah obat yang dapat menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, golongan anabolik steroid. Salah satu jenis doping yang paling sering digunakan para atlet adalah obat-obatan anabolik, termasuk hormon androgenik steroid. Steroid juga merangsang sel otot dan tulang untuk membuat protein baru. Yang keempat, golongan penghalang beta atau beta blocker. Zat doping ini biasanya digunakan oleh pemanah dan penembak dengan tujuan meningkatkan ketenangan, mengurangi tangan gemetar, menurunkan denyut jantung agar lebih mudah berkonsentrasi adalah obat yang tergolong beta blocker. Yang kelima, golongan diuretika. Diuretik bermanfaat dalam pengobatan sebagai penyakit yang berhubungan dengan retensi abnormal garam dan air dalam kompartemen ekstraseluler tubuh, biasanya dirujuk sebagai edema. Yang keenam, golongan peptida hormon yang termasuk zat golongan peptida hormon ini adalah adrenokortikotropik hormon, eritropoietin, gonadotropin, growth hormone, dan releasing faktor substansi tersebut.
Yang kedua adalah metode yang dilarang. Yang pertama dalam metode yang dilarang ini adalah suntikan eritropoietin dan menyuntikkan darah atau sering disebut doping darah atau blood doping, atau autotransfusi yaitu pemberian darah, sel darah merah, pembawa oksigen buatan dan produk darah yang terkait dengan atlet yang sebelumnya diambil selama latihan dan dimasukkan kembali pada waktu bertanding. Metode yang dilarang yang kedua yaitu adalah memanipulasi farmakologik, kimia dan fisik, yaitu penggunaan bahan atau metode yang mengubah atau mencoba mengubah kejujuran dan validitas sampel dalam pengawasan doping, termasuk di dalamnya tanpa pembatasan pemberian diuretik, menghambat ereksi ginjal dan mengubah pengukuran testosteron dan epitestosteron. Ketiga, kelompok zat yang dilarang dan dalam batasan tertentu yang diperbolehkan. Yang pertama adalah antasida dan anti diare yang tidak mengandung kodein dan opium seperti acimorn, L-cap, eludrok, prodexin dan obat sejenis yang bahan komposisinya sama. Yang kedua adalah anti mual dan muntah seperti anaos, antifed, animer, torekan, vertogon, fomec dan obat sejenis yang bahan dan komposisinya sama. Yang ketiga anti asma dan alergi dalam bentuk aerosol seperti albuterol, alotec, alupen, asmaten dan obat sejenisnya. Yang keempat obat batuk sirup seperti bisolfon, kosilen, dexitopan dan obat sejenisnya. Yang kelima adalah obat dekongestan hidung seperti asetamol, asetat, aluprin, aspirin atau Bayer dan obat sejenisnya yang bahan komposisinya sama. Yang keenam obat penenang seperti abasin, alhoranol, dalmane, doreden dan obat sejenis yang bahan komposisinya sama. Yang terakhir adalah obat kontrasepsi seperti anasilin, brevinor, konova 30, demulen dan obat sejenis bahan dan komposisinya yang sama. Berikut bahan-bahan atau zat yang penggunaannya dengan ketentuan khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cannabinoids. Penggunaan diatur pihak yang berwenang dan bila pihak berwenang mengharuskan dilaksanakan tes, maka disiapkan penguji tes untuk cannabinoids, misalnya marijuana, hashish. Yang kedua adalah anestesi lokal, diperbolehkan hanya dalam pemberian suntikan lokal dan berdasarkan pertimbangan medik serta berhubungan dengan anestesin lokal seperti bupivacaine, lidocaine, mepivacaine, tapi bukan kokain. Vasokonstriktor misalnya adrenalin. Yang ketiga adalah kortikosteroid. Jika diberikan secara sistematik dilarang, tetapi jika diberikan secara anal, aural, dermatologi dan ophthalmologik diperbolehkan, dan jika diperbolehkan dengan cara suntikan kortikosteroid intratrikular dan lokal diperbolehkan. Selanjutnya bahan-bahan terlarang dalam cabang olahraga khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama alkohol, yang kedua beta blocker, yang ketiga diuretik. Ya, jadi seperti itu. Selain ketiga hal yang di atas ada juga makanan dan minuman yang biasanya dikonsumsi oleh para atlet yang dipercaya dapat meningkatkan kinerja fisik dan menambahkan energi. Makanan dan minuman yang sering dianggap dapat meningkatkan kinerja fisik antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol juga terkandung dalam minuman keras seperti bir, whisky dan lain-lain, mempunyai pengaruh pada vasodilatasi sehingga dapat melebarkan pembuluh darah perifer, menyebabkan kulit kemerah-merahan dan terasa hangat.
Yang kedua adalah kafein. Kafein juga banyak mengandung di dalam kopi, mempunyai manfaat sekaligus efek yang merugikan bagi kesehatan jika dikonsumsi dalam takaran yang wajar dan tepat. Yang ketiga adalah gula. Gula termasuk karbohidrat sederhana yang mudah diserap di usus halus untuk menghasilkan energi guna kinerja fisik. Yang keempat adalah ginseng. Merupakan bahan baku berupa akar-akaran dari Korea yang mengandung dametren-triol oksida yang mempunyai efek merangsang sekresi adrenalin dalam tubuh sehingga membuat orang lebih aktif. Yang kelima adalah protein, yaitu pemakaian suplemen protein pada atlet dipercaya dapat meningkatkan ukuran otot sehingga kekuatan otot dapat bertambah dan dapat mengurangi lemak tubuh. Yang keenam adalah multivitamin. Vitamin dapat meningkatkan mempengaruhi prestasi seorang atlet. Hal tersebut terjadi jika asupan vitamin dari makanan yang dikonsumsi belum tercukupi. Yang ketujuh adalah madu. Madu merupakan jenis minuman yang diyakini dapat meningkatkan kinerja dan prestasi. Sebenarnya kandungan yang dapat dalam madu hampir sama dengan gula yang beredar di pasaran seperti gula pasir, gula kelapa, dan gula aren. Yang kedelapan adalah telur mentah. Beberapa orang meyakini bahwa dengan meminum telur mentah akan membuat fisik lebih tangguh. Hal tersebut banyak dilakukan oleh pekerja berat atau olahragawan yang banyak dilakukan oleh mengharapkan prestasi kerja maksimal, ya. Meskipun efek suplemen dapat merugikan penggunaan, namun ada juga suplemen yang memang dibutuhkan untuk memenuhi gizi atlet. Namun penggunaan suplemen harus dipertimbangkan dengan baik. Adapun pertimbangan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suplemen. Suplemen dapat diberikan jika atlet menderita kekurangan zat-zat gizi tertentu yang mungkin terjadi pada saat mengikuti program penurunan berat badan, menstruasi bagi atlet wanita, variasi makanan kurang baik atau atlet vegetarian. Yang kedua adalah penggunaan suplemen makanan harus dapat pengawasan dokter atau ahli gizi olahraga. Yang ketiga adalah dalam penggunaan perlu diingat tingkat toksisitas vitamin dan mineralnya. Selanjutnya, minuman biasanya dapat digunakan untuk mengoptimalkan prestasi, tetapi atlet perlu memperhatikan minumannya baik pada saat latihan, persiapan pertandingan, saat bertanding maupun setelah pertandingan. Minuman-minuman yang dianjurkan untuk dikonsumsi pada olahragawan yaitu yang pertama cairan bersifat hipotonik, yang kedua vitamin yang bersuhu 8 sampai 13 derajat Celcius, umumnya 10 derajat Celcius. Yang ketiga, minuman-minuman sebanyak 100 sampai 400 cc dalam jangka waktu 10 sampai 15 menit sebelum bertanding. Yang keempat, selama bertanding minum 100 sampai 200 cc setiap 10 sampai 15 menit, terutama pengganti ion pada saat olahraga. Yang kelima, setelah bertanding minum lebih banyak daripada biasanya untuk menggantikan elektrolit yang hilang melewat keringat. Yang terakhir, cacat berat badan mengestimasi terjadi kekurangan cairan. Minuman-minuman tersebut banyak beredar di pasaran yaitu Mizone, Pocari Sweat, Vitazone, Power Isotonic, dan lain sebagainya. Untuk klasifikasi doping, adapun klasifikasi analit atau doping antara lain sebagai berikut. Yang pertama, senyawa yang mengandung nitrogen yang diekskresikan dalam bentuk bebas dalam urin. Yang kedua, senyawa mengandung nitrogen yang diekskresikan sebagai konjugat yang hanya terdeteksi oleh GC setelah diderivatisasi. Yang ketiga, stimulan dengan struktur khusus. Yang keempat, steroida anabolik yakni fraksi bebas ataupun terkonjugasi atau metabolit. Yang kelima, senyawa yang diekskresi sebagai asam dan konjugatnya. Yang keenam, senyawa hormon, peptida, dan rekombinan tertentu. Berikut adalah rangkuman yang sudah saya berikan, yang saya ambil dari buku Dr. Dindin Abidin MSI.
Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.